Pernahkah teman-teman membayangkan hidup di dunia di mana teknologi bisa memahami kita bahkan lebih dalam daripada manusia sendiri? Di mana mobil bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi, asisten virtual bisa merespon kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya, dan mesin dapat menganalisis jutaan data dalam hitungan detik untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada manusia. Ya, dunia itu bukan lagi mimpi masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita jalani sekarang. Semua ini terjadi karena satu inovasi besar, Artificial Intelligence atau yang lebih kita kenal dengan AI. Halo semuanya, nama saya Advance Panjaitan, mahasiswa Politeknik Negeri Medan semester 4, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang apa itu AI dan bagaimana perannya di berbagai aspek kehidupan kita. Kita masuk ke topik yang pertama, apa itu AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI bekerja dengan cara menganalisis data, mengenali pola, dan membuat prediksi berdasarkan informasi yang ada. Misalnya, di dunia kesehatan, AI telah membantu dokter mendeteksi kanker lebih dini dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Sementara itu, di dunia keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan mencegah kasus penipuan yang bisa merugikan banyak orang. Dan dalam dunia robotik, AI memungkinkan robot untuk berinteraksi dengan manusia, mengenali lingkungan sekitar, bahkan melakukan tugas-tugas kompleks seperti merakit mobil di pabrik atau membantu operasi medis dengan presisi tinggi. Tapi teman-teman, AI bukan hanya tentang kesehatan, keuangan, atau robot canggih. Teknologi ini digunakan di berbagai aspek kehidupan kita. Dan hari ini kita akan membahas 3 aspek di mana AI memiliki peran besar. Yang pertama itu di bidang biologi, sistem informasi manajemen, dan robotik. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu penerapan AI di bidang biologi. Teman-teman, AI tidak hanya membantu dokter dalam mendeteksi penyakit, tetapi juga membuka jalan bagi terobosan baru di bidang biologi sintesis. Salah satu penerapannya adalah dalam rekayasa DNA. Dengan AI, para ilmuwan dapat menganalisis dan memodifikasi gen dengan presisi tinggi untuk menciptakan tanaman yang lebih tahan hama atau bahkan mengembangkan terapi gen bagi manusia. Selain itu teman-teman, AI juga berperan dalam memahami ekosistem mikrobioma di tubuh manusia. Dengan miliaran bakteri yang hidup di dalam tubuh kita, AI mampu mengidentifikasi pola dan hubungan antara mikrobioma dan kesehatan. Misalnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa AI dapat memprediksi risiko penyakit pencernaan hanya dengan menganalisis komposisi bakteri dalam usus seseorang. Dengan teknologi ini, kita semakin dekat menuju era di mana pengobatan bisa disesuaikan secara spesifik untuk setiap individu. Sekarang, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu penerapan AI di bidang informasi manajemen. Teman-teman, di dunia bisnis dan manajemen, AI digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar, agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih akurat. Contohnya seperti e-commerce, seperti Shopee dan Tokopedia. Mereka mengandalkan AI untuk menganalisis perilaku pengguna dan meningkatkan penjualan hingga 35% dengan sistem rekomendasi produk. AI juga membantu dalam manajemen inventaris, memastikan stok barang tersedia sesuai permintaan pasar tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan produk. Di dunia keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan mencegah penipuan. Data dari JP Morgan menunjukkan bahwa AI telah membantu mengurangi kasus fraud hingga 50% dalam sistem perbankan digital. Selain itu teman-teman, AI juga digunakan dalam analisis kredit, di mana bank dapat menilai kelayakan pinjaman seseorang berdasarkan pola transaksi dan riwayat keuangan mereka, bukan hanya berdasarkan data statis seperti gaji bulanan. Tak hanya itu teman-teman, AI juga merevolusi layanan pelanggan dengan chatbot cerdas yang bisa merespon pertanyaan dalam hitungan detik. Perusahaan seperti Bank BCA dan Telkomsel telah mengintegrasikan AI dalam layanan pelanggan mereka, yang memungkinkan respon lebih cepat dan efisien tanpa harus bergantung sepenuhnya pada agen manusia. Dengan kecepatan dan akurasi dalam menganalisis data, AI telah menjadi tulang punggung dalam sistem informasi manajemen modern, membantu bisnis berkembang lebih cepat dan lebih cerdas. Kita masuk ke topik keempat, yaitu penerapan AI di bidang robotik.
Teman-teman, kita tidak bisa mengabaikan peran besar AI dalam dunia robotik. Saat ini, banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia telah digantikan oleh robot. Di berbagai industri, robot yang dikendalikan AI mampu bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan tanpa lelah. Misalnya, di sektor manufaktur, penggunaan robot industri telah meningkat pesat. Data dari Boston Dynamics menunjukkan bahwa otomatisasi dengan robot telah meningkatkan efisiensi produksi hingga 40%. Tetapi di sisi lain ini juga menyebabkan pengurangan jumlah pekerja manusia secara signifikan. Namun, mengapa perusahaan lebih memilih robot daripada manusia? Jawabannya sederhana. Robot tidak memiliki emosi, tidak mengeluh, dan tidak pernah lelah. Robot bisa bekerja 24 jam tanpa istirahat, tidak membutuhkan gaji, tunjangan, ataupun cuti. Jika ada kesalahan, mereka bisa langsung diperbaiki tanpa harus berurusan dengan faktor psikologis seperti stres atau kelelahan. Bahkan jika dipukul atau rusak, robot tidak akan marah atau mogok kerja, sesuatu yang tentu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di sisi lain teman-teman, manusia memiliki keterbatasan. Mereka bisa merasa lelah, sakit, bahkan kehilangan motivasi. Tidak jarang, bekerja menjadi tidak produktif karena stres atau kelelahan. Inilah mengapa banyak perusahaan lebih memilih otomatisasi, karena dengan robot, mereka mendapatkan tenaga kerja yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Jika robot terus menggantikan pekerjaan manusia, apa yang akan terjadi dengan tenaga kerja kita? Inilah realita yang harus kita hadapi di era AI saat ini. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu apakah AI ini anugerah atau ancaman bagi kita manusia? Teman-teman, apakah AI ini sebuah anugerah atau ancaman bagi kita manusia? Jawabannya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dari sisi positif, AI membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan, meningkatkan efisiensi dan membuka peluang inovasi baru. Tetapi, di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan tantangan seperti hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi dan potensi penyalahgunaan dalam bidang keamanan. Maka dari itu teman-teman, sebagai manusia, kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi ini. AI bukan untuk menggantikan kita, tetapi untuk membantu kita menjadi lebih produktif dan kreatif. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang AI dan perannya dalam kehidupan kita. Kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar.